Halo, selamat datang kembali di seri pembelajaran kita tentang perencanaan dalam desain produk teknik. Di video pertama, kita telah melihat mengapa perencanaan proyek itu kritis, mulai dari pentingnya pengaturan informasi hingga urutan aktivitas dalam proyek teknik. Nah, di video kedua ini, kita akan masuk ke bagian yang lebih struktural, yaitu model-model perencanaan yang digunakan dalam industri. Kita akan membahas 3 model utama: stage gate, waterfall, dan spiral. Ketiganya memiliki strategi berbeda dalam menangani risiko, fleksibilitas, dan kontrol desain. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana setiap model bekerja dan kapan sebaiknya digunakan dalam proyek desain mekanikal. Siap? Mari kita mulai. Ketika kita merencanakan sebuah proyek teknik, ada berbagai model perencanaan yang bisa dipilih. Salah satu pendekatan yang paling sering digunakan di industri adalah model stage gate, yang juga dikenal dalam bentuk lainnya sebagai waterfall. Inti dari model ini adalah membagi proses pengembangan produk menjadi beberapa tahap terstruktur. Setiap tahap punya tujuan spesifik, dan di akhir tiap tahap ada yang disebut gate, sebuah titik evaluasi formal untuk menentukan apakah proyek bisa dilanjutkan. Model ini sangat umum digunakan, terutama di perusahaan besar, karena dinilai mampu mengurangi risiko dan menekan biaya pengembangan. Sebagai gambaran sederhana, kita bisa mulai dari tahap 1, yaitu penemuan produk atau product discovery, lalu masuk ke tahap 2, yaitu pengembangan konsep, dan dilanjutkan ke tahap 3, yaitu evaluasi konsep. Tentu saja, dalam dunia nyata, tahapan-tahapan ini bisa jauh lebih kompleks, dan seringkali tidak berjalan sepenuhnya berurutan. Banyak kasus di mana tahapan-tahapan ini justru berjalan secara paralel, terutama jika proyeknya berskala besar dan melibatkan banyak tim lintas fungsi. Sekarang, mari kita pahami konsep dasar dari model stage gate. Dalam pendekatan ini, setiap stage diisi oleh pekerjaan penting, baik yang bersifat teknis maupun manajerial. Di akhir setiap stage, terdapat yang disebut gate, yaitu titik keputusan yang biasanya diambil oleh manajemen. Fungsi utama dari gate ini adalah sebagai tinjauan desain, atau bisa juga kita sebut sebagai momen evaluasi proyek. Tim manajemen akan memeriksa apakah hasil pada tahap sebelumnya cukup kuat untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi, selain sebagai titik kontrol, gate juga menjadi penyaring untuk mutu proyek. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa proyek berjalan dengan kualitas yang terjaga, waktu yang efisien, dan keputusan yang tidak gegabah. Model ini sangat cocok untuk proyek yang bersifat kompleks dan terstruktur, misalnya di industri aerospace atau produk teknik dengan banyak regulasi. Salah satu contoh nyata penerapan model ini bisa kita lihat pada perusahaan Irwin Tools, yang sukses menggunakannya dalam pengembangan produk mereka. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat bagaimana alur kerja dalam model stage gate divisualisasikan. Pada gambar di samping, kita bisa melihat rangkaian tahapan yang ditampilkan dalam bentuk kotak berurutan, masing-masing mewakili satu stage atau fasa pekerjaan teknis. Di antara kotak-kotak tersebut, ada bentuk wajik atau segitiga, yang melambangkan gate, yaitu titik evaluasi penting. Proyek hanya akan melanjut ke stage berikutnya jika mendapat persetujuan formal pada gate tersebut. Jumlah stage dan gate dalam proses ini tidak selalu sama untuk semua proyek. Bisa jadi hanya ada beberapa, bisa juga banyak, tergantung pada tingkat kompleksitas produk. Tapi prinsip dasarnya tetap sama. Proyek dilanjutkan hanya setelah melalui tinjauan sistematis. Dalam praktik manajemen modern, model ini dianggap sangat bermanfaat karena memberi perusahaan kendali penuh atas sumber daya dan membantu menghindari keputusan besar yang didasarkan pada asumsi yang belum tervalidasi. Pada gambar di samping, kita bisa melihat dengan jelas bentuk visual dari proses stage gate. Gambar ini terdiri dari kotak-kotak horizontal yang berjejer ke kanan. Setiap kotak mewakili satu stage. Misalnya tahap discover, develop, evaluate, dan seterusnya.
Di antara setiap kotak, terdapat wajik atau segitiga yang menandai gate. Setiap gate adalah titik keputusan yang harus dilalui sebelum proyek bisa melanjut ke tahap berikutnya. Panah lurus yang menghubungkan setiap elemen menggambarkan alur maju proses dari awal hingga akhir. Namun, panah ini juga bisa bercabang tergantung keputusan di setiap gate. Proyek bisa lanjut ke tahap berikutnya, bisa juga diulangi ke tahap sebelumnya, atau bahkan dihentikan sepenuhnya jika dianggap tidak layak. Kadang, warna yang berbeda juga digunakan untuk membedakan bagian kerja aktif dan momen evaluasi, agar lebih mudah dipahami secara visual. Ini membuat model stage gate tidak hanya terstruktur secara konsep, tapi juga jelas dalam pelaksanaan. Nah, sekarang mari kita lihat pendekatan lain yang juga sangat populer, yaitu model waterfall. Model ini bisa dianggap sebagai varian visual dari stage gate, namun dengan penekanan yang lebih kuat pada urutan linear. Sesuai namanya, waterfall menggambarkan proses kerja yang mengalir dari atas ke bawah, seperti air terjun. Artinya, setiap tahap harus diselesaikan sepenuhnya sebelum bisa lanjut ke tahap berikutnya. Dalam model ini, urutan tahapannya terdiri dari 6 bagian, mulai dari product discovery, lalu project planning, product definition, conceptual design, product development, dan akhirnya product support. Model ini sangat cocok digunakan jika kita mengerjakan proyek dengan tujuan yang jelas dan spesifikasi yang sudah stabil sejak awal. Namun demikian, kelemahannya adalah kurangnya fleksibilitas. Kalau di tengah jalan ada perubahan besar, model ini bisa menjadi kurang efisien karena tidak dirancang untuk banyak revisi. Sekarang mari kita perhatikan gambar di samping yang menggambarkan visual dari model waterfall. Kita bisa melihat bahwa prosesnya disusun seperti kolam bertingkat, di mana setiap kolam mewakili satu tahap kerja yang datar. Tempat aktivitas pada fase tersebut diselesaikan. Dari satu kolam ke kolam berikutnya, ada aliran air ke bawah yang diilustrasikan dengan panah vertikal tebal. Ini menggambarkan progres proyek yang maju secara linear tanpa adanya panah yang mengarah ke atas. Artinya, model ini mengasumsikan bahwa proyek akan berjalan satu arah saja, tanpa perlu kembali ke tahap sebelumnya. Susunan tahapnya dimulai dari paling atas, product discovery, lalu berturut-turut ke bawah hingga product support. Model ini menekankan keteraturan dan keterukuran proses, tapi sekaligus menunjukkan bahwa tidak ada ruang untuk iterasi atau pengulangan ke fase sebelumnya. Jadi, meskipun visualnya sederhana dan mudah dipahami, model ini memang kurang cocok untuk proyek yang penuh ketidakpastian atau perubahan desain yang cepat. Mari kita dalami lagi visual dari model waterfall yang ditampilkan di gambar samping. Di sini kita melihat 6 bidang datar berundak menyerupai kolam bertingkat. Setiap bidang diberi label sesuai dengan tahapannya. Mulai dari product discovery, lalu project planning, product definition, conceptual design, product development, hingga akhirnya product support. Panah tebal yang mengalir dari atas ke bawah menunjukkan bahwa proyek bergerak maju tanpa kembali ke atas. Inilah ciri khas utama dari waterfall, tidak ada iterasi eksplisit. Setiap kolam atau bidang tersebut menggambarkan satu unit kerja besar yang harus diselesaikan sepenuhnya sebelum kita bisa lanjut ke kolam berikutnya. Kadang, warna atau gradasi juga digunakan dalam gambar untuk menandakan tingkat kedalaman atau progres waktu, agar pembacanya bisa langsung melihat urutan logis antar tahap. Meskipun tampilannya sederhana dan sistematis, gambar ini juga menyampaikan kekakuan model waterfall karena tidak memberikan fleksibilitas jika desain perlu diubah setelah tahap awal selesai. Sekarang kita akan melihat contoh penerapan model stage gate di dunia nyata, yaitu melalui studi kasus dari perusahaan Irwin Tools. Perusahaan ini menggunakan model stage gate dalam versi nyata yang mereka sebut dengan milestones, yang diberi label dari MS-NOL hingga MS-5.
Setiap milestone dipisahkan oleh gate formal, di mana keputusan penting diambil sebelum proyek bisa lanjut. Salah satu produk yang dikembangkan dengan pendekatan ini adalah Quick Grip Clamp, sebuah alat genggam yang tampak sederhana, namun ternyata memerlukan proses desain yang sangat terstruktur. Setiap milestone memiliki tujuan yang jelas, dan juga daftar deliverables yang harus dipenuhi. Sebagai contoh, pada MS2 yang merupakan tahap desain, tujuannya adalah untuk menguji kelayakan konsep dan melakukan analisis bisnis. Deliverables-nya bisa berupa prototype, validasi dari konsumen, analisis biaya, hingga dokumen legalitas. Yang menarik, keputusan untuk melanjutkan proyek pada tiap gate tidak diambil sembarangan. Proses evaluasinya dilakukan oleh pimpinan senior perusahaan, mulai dari CEO, VP, hingga CFO. Ini menunjukkan bahwa meskipun produknya terlihat simpel, keputusan desain tetap dianggap sebagai isu strategis yang menyangkut keseluruhan bisnis. Mari kita perhatikan gambar di samping yang memperlihatkan visual dari proses pengembangan produk Irwin Tools. Gambar ini menampilkan urutan milestone dari MS0 hingga MS5, dengan gate sebagai titik evaluasi di antaranya. Setiap milestone dilengkapi dengan deliverables tertentu, yaitu hasil kerja yang harus dikumpulkan dan dievaluasi sebelum proyek dapat melanjut. Setelah MS5, proses ditutup dengan post-launch audit, yaitu evaluasi terhadap kinerja produk setelah diluncurkan ke pasar. Setiap gate juga memiliki kriteria keputusan yang jelas. Misalnya, apakah prototipe yang dibuat benar-benar layak? Apakah model bisnis yang diusulkan bisa diterima? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pada setiap titik evaluasi. Model ini menekankan pentingnya struktur yang jelas, evaluasi yang formal, dan akuntabilitas tim. Gambar ini menjadi bukti nyata bahwa pengembangan produk bukan hanya proses teknis, tapi juga merupakan proses bisnis yang disiplin dan terukur. Sekarang mari kita bahas lebih rinci visual dari proses Irwin Clamp yang tampil di gambar samping. Gambar ini menunjukkan 6 kotak horizontal yang mewakili milestone dari MS0 hingga MS5. Di antara tiap milestone terdapat gate berbentuk wajik atau lingkaran yang berfungsi sebagai titik evaluasi formal. Setiap milestone diberi label mulai dari MSNOL, Discovery, MS1, Definition, MS2, Design, MS3, Development, MS4, Deployment, hingga MS5, Delivery. Setelah MS5, terdapat satu elemen tambahan yang penting, yaitu post-launch audit. Ini adalah tahap refleksi untuk mengevaluasi hasil di pasar, umpan balik pengguna, dan performansi produk secara menyeluruh. Panah horizontal yang menghubungkan seluruh elemen menunjukkan bahwa proses ini berjalan secara berurutan, dari awal hingga peluncuran akhir. Menariknya, di dalam tiap milestone bisa ditambahkan ikon deliverables, seperti simbol untuk prototipe, analisis data, atau dokumen legal. Gambar ini memperlihatkan dengan sangat baik bagaimana proses teknik dan pengambilan keputusan dipadukan dalam satu alur terstruktur yang praktis dan profesional. Berikutnya, kita akan mempelajari model spiral, yaitu pendekatan alternatif yang lebih iteratif dalam proses desain mekanikal. Model ini sangat cocok digunakan ketika proyek menghadapi tingkat ketidakpastian yang tinggi, baik dari sisi teknologi maupun kebutuhan pasar. Dalam model spiral, proses pengembangan produk dibagi menjadi beberapa siklus yang berulang. Setiap spiral mewakili satu daur desain, prototip, evaluasi, yang semakin lama akan menghasilkan desain yang lebih matang dan tervalidasi. Prosesnya dimulai dari pusat spiral, yaitu ide awal atau kebutuhan produk yang masih mentah. Lalu, secara bertahap bergerak ke arah luar melalui serangkaian lingkaran spiral yang menunjukkan peningkatan kualitas desain. Ciri khas dari model ini adalah kemampuannya untuk merevisi kebutuhan dan solusi pada setiap siklus,
sehingga setiap iterasi memungkinkan adanya penyesuaian berdasarkan evaluasi terkini. Prototipe, simulasi, dan validasi dilakukan berulang untuk mengurangi risiko kegagalan di akhir. Model spiral sangat berguna dalam proyek yang berbasis teknologi baru, atau ketika produk diarahkan ke pasar yang belum sepenuhnya dipahami. Dengan kata lain, model ini memberikan kefleksibilitan dan keamanan, karena kita tidak melangkah terlalu jauh sebelum yakin bahwa solusi kita benar. Mari kita lihat visual spiral proses yang sangat penting dalam pengembangan sistem mekanikal. Gambar ini menampilkan sebuah spiral yang berlapis, mulai dari titik tengah dan melingkar keluar. Setiap putaran spiral menggambarkan satu siklus desain dengan tahapan aktivitas yang tersebar dalam 6 sektor utama. Siklus dimulai dari develop requirements, yaitu saat kita mengidentifikasi kebutuhan teknis dan pengguna secara rinci. Lalu dilanjutkan ke define product, di mana kebutuhan tersebut diterjemahkan menjadi spesifikasi desain. Setelah itu masuk ke sektor build, yaitu tahap membuat prototipe atau model, baik secara fisik maupun digital. Setelah prototipe dibangun, kita masuk ke tahap evaluate and determine risk, di mana kita melakukan analisis fungsional dan evaluasi performa desain. Kemudian tim harus decide what to do next, apakah melanjutkan, menyempurnakan, atau bahkan menghentikan pengembangan. Sektor terakhir adalah plan next phase, yaitu menyusun langkah strategis untuk iterasi selanjutnya. Spiral bergerak melingkar dan melebar menunjukkan bahwa proses ini bersifat bertahap dan berkelanjutan. Di sepanjang spiral terdapat simbol segitiga hitam yang menandai titik-titik keputusan penting. Inilah momen di mana tim perlu menilai apakah informasi yang didapat cukup untuk lanjut ke tahap berikutnya. Model spiral ini sangat relevan dalam era rapid prototyping dan pendekatan desain berbasis risiko. Ia membantu tim untuk belajar dari setiap iterasi, bukan hanya bergerak maju secara linear, tetapi juga menyesuaikan desain berdasarkan data dan evaluasi nyata. Sekarang, mari kita fokus pada desain visual dari spiral proses yang ditunjukkan dalam gambar. Spiral ini digambarkan sebagai lintasan melingkar yang bergerak dari tengah keluar dengan 6 sektor yang terbagi merata sesuai tahapan proses desain mekanikal. Titik awal spiral berada di sektor develop requirements, yaitu di arah pukul 2. Disinilah kebutuhan awal sistem dikumpulkan, baik dari sisi teknis, pasar, maupun pengguna. Setelah itu, spiral bergerak ke sektor define product yang berada di arah pukul 3, tempat spesifikasi desain mulai disusun berdasarkan kebutuhan tadi. Berikutnya adalah sektor build, yang terletak di antara pukul 4 dan 5. Di sini, prototipe atau simulasi dibuat untuk menguji kelayakan konsep. Setelah membangun, spiral lanjut ke sektor evaluate and determine risk, yaitu pada arah pukul 6 hingga 7. Ini adalah fase krusial untuk menganalisis risiko dan menilai apakah desain layak dilanjutkan. Kemudian, spiral sampai pada sektor decide what to do next di arah pukul 9. Di titik ini, tim harus memutuskan apakah melanjutkan ke pasar, melakukan revisi, atau bahkan menghentikan proyek. Akhirnya, spiral mencapai sektor plan next phase di arah pukul 12, yang menutup satu siklus dan membuka iterasi baru. Di sepanjang lintasan spiral, terdapat beberapa simbol segitiga hitam yang menandai titik-titik keputusan strategis. Setiap simbol menunjukkan tempat di mana tim harus memilih apakah akan melanjutkan, memperbaiki, atau menyusun ulang strategi. Desain visual ini memberikan gambaran jelas bahwa proses desain bukanlah linear, melainkan iteratif dan dinamis, yang terus berkembang menuju solusi yang lebih matang dan teruji di setiap putaran spiral. Sekarang mari kita bandingkan 3 pendekatan utama dalam perencanaan proyek, yaitu waterfall, spiral, dan extreme programming. Pertama, model waterfall bersifat linear, artinya setiap tahap harus diselesaikan sepenuhnya sebelum melanjut ke tahap berikutnya.
Kelebihannya adalah terstruktur dan stabil, sangat cocok untuk proyek dengan spesifikasi yang sudah jelas sejak awal. Namun, kelemahannya adalah tidak fleksibel, karena jika ada perubahan atau revisi mendadak, model ini sulit menyesuaikan. Berikutnya, kita punya model spiral yang bersifat iteratif. Setiap siklus spiral menghasilkan versi desain yang lebih baik dari sebelumnya. Model ini sangat fleksibel dan cocok untuk proyek yang berisiko tinggi atau berbasis teknologi baru. Tapi, kekurangannya adalah butuh perencanaan dan dokumentasi yang rapi pada setiap siklus. Terakhir, model Extreme Programming atau XP. Ini adalah pendekatan yang sangat eksperimental dan cepat, biasanya digunakan dalam pengembangan perangkat lunak atau produk yang membutuhkan respon segera dari pengguna. Keunggulannya terletak pada hasil cepat dan uji coba langsung di lokasi pengguna. Namun, risikonya adalah tidak ada target akhir yang jelas dan potensi kebingungan tim bisa meningkat jika manajemen tidak disiplin. Jadi, masing-masing model memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Pilihan metode sangat tergantung pada jenis produk, tingkat kejelasan spesifikasi, dan kecepatan yang dibutuhkan dalam pengembangan. Sebagai penutup bagian ini, mari kita bahas kapan sebaiknya kita menggunakan model iteratif atau linear dalam perencanaan proyek. Model waterfall atau stage gate sangat ideal jika produknya sudah dikenal, proses pengembangannya sudah mapan, dan kebutuhan pelanggan stabil sejak awal. Model ini juga cocok jika biaya perubahan sangat tinggi, sehingga iterasi harus ditekan seminimal mungkin. Sebaliknya, model spiral atau extreme programming lebih cocok digunakan ketika proyek melibatkan teknologi baru atau ketika kondisi pasar masih belum jelas. Dalam kasus seperti ini, pendekatan iteratif memungkinkan kita untuk mengeksplorasi banyak opsi solusi, sambil terus menguji dan memperbaiki prototipe secara cepat. Tentunya, tidak ada satu model yang bisa disebut terbaik untuk segala kondisi. Banyak proyek nyata justru menggunakan kombinasi dari beberapa model sekaligus, tergantung pada tahapannya. Intinya adalah, perencanaan yang baik harus fleksibel, realistis, dan mampu membantu pengambilan keputusan secara bertahap. Nah, dalam seri materi ini, kita memang lebih menekankan pada model waterfall karena sifatnya yang terstruktur dan sangat sesuai untuk pembelajaran yang bertahap dan sistematis. Nah, sampai di sini kita sudah membahas 3 model utama dalam perencanaan proyek: stage gate, waterfall, dan spiral. Lengkap dengan kelebihan, kekurangan, serta situasi penggunaannya. Di video selanjutnya, kita akan beralih ke topik yang tak kalah penting, yaitu peran deliverables dan prototype dalam desain produk. Terima kasih sudah mengikuti, sampai jumpa di video berikutnya.